Indonesia kini terkepung. Negara-negara yang berbatasan langsung seperti Malaysia, Singapura, Australia, Vietnam, dan yang terbaru Kamboja sudah melaporkan kasus positif virus corona baru. Total saat ini adalah 172 kasus, di mana kasus meninggal tetap 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dan salam semua keadaan ke seluruh penjuru Indonesia. Suatu ketika saya ditanyakan oleh teman-teman di kantor tentang bahaya virus corona dan kemungkinan tertularnya dari kura-kura. Saat itu saya ingin menjelaskan secara gamblang, hanya saja saat itu tidak punya referensi buat menjelaskannya sama teman tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan dan juga menyampaikan kepada teman-teman semua hobi kura-kura tentang dampak virus corona terhadap teman-teman yang memiliki peliharaan kura-kura. Oke, sebelum menyaksikan videonya lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video berikut ini. Dan tonton videonya sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Ya, perlu teman-teman ketahui, untuk kura-kura yang teman-teman punya di Indonesia, itu tidak semuanya berasal dari breeder atau juga breeding teman-teman yang ternak kura-kura di Indonesia. Namun, hampir sebagian besar kura-kuranya berasal dari negara-negara lain. Untuk Indonesia sendiri, tidak banyak yang bisa memproduksi kura-kura dengan jumlah yang banyak. Kebanyakan yang bisa diproduksi dengan jumlah massal adalah kura-kura Brazil. Dan kura-kura yang teman-teman miliki di rumah yang berbagai jenis, kebanyakan itu diambil dari luar negeri dalam sistem impor. Semakin lama, para
seller yang juga menjual kura-kura ya semakin menjamur dan semakin banyak. Beberapa tahun terakhir saya menemukan seller-seller baru yang juga akhirnya menambah teman-teman sesama penjual kura-kura di Indonesia. Untuk saya pribadi tidak ada masalah, karena memang untuk saya pribadi saya menjual kura-kura hasil dari ternakan sendiri. Kura-kura yang datang ke Indonesia itu biasanya berasal dari satu importir yang mendatangkan kura-kura dari luar, lalu setelah sampai ke Indonesia itu dibagi ke tangan seller-seller yang ada di Indonesia. Makanya ketika kura-kura lagi banjiran, biasanya kura-kura yang banjir itu hanya jenis-jenis tertentu, jadi tidak aneka macam jenis. Contohnya misal lagi banjir Pictabelly atau Picta jenis Picta ya, maka dari semua seller yang ada semua pada jual Picta. Lalu juga misalnya lagi banjir jenis atau banyak yang jual jenis map, entah Auchita, entah Palse, entah Mississippi, berarti importir lagi memasukkan jenis kura-kura map. Berbeda sama yang teman-teman yang breeding, karena di rumah ada beberapa jenis, seperti halnya saya tidak berpengaruh dengan pola seperti itu. Hanya saja terkadang musim bertelur untuk jenis kura-kura tertentu itu sama. Contohnya saja seperti yellow belly. Ketika yellow belly saya panen, di saat itu juga importir lagi masukkan jenis yellow belly dalam jumlah besar. Lalu juga jenis Afrika. Ketika saat itu Afrika saya baru netas awal tahun, ternyata teman-teman seller lagi banyak jual jenis Afrika. Otomatis harga bersaing dan betul-betul down. Namun belakangan ini banyak dari teman-teman yang coba menghubungi saya menanyakan tentang jenis kura-kura yang saya lagi punya. Lalu ada juga beberapa kenalan teman-teman sesama hobi turtle yang menyampaikan, ini harga kura-kura lagi naik atau lagi stabil. Saya bilang ya, harga kura-kura lagi stabil. Pengaruhnya apa? Ternyata pengaruhnya kita sudah sama-sama tahu adalah dari pengaruh penyakit corona atau COVID-19, di mana semua seller-seller atau semua importer tertahan untuk memasukkan kura-kura ke dalam Indonesia, sehingga tidak banyak kura-kura saat ini yang beredar untuk dipasarkan. Hal ini terkendala oleh larangan penerbangan termasuk juga di Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa merasakan dampak dari pandemik ini dan pengaruhnya terhadap kura-kura. Namun keuntungannya bagi teman-teman yang juga breeding turtle seperti halnya saya, hal ini bikin kura-kura kembali ke harga stabil. Namun musibah bagi para buyer ya anggap aja ini lagi berkahnya para peternak kura. Oke, saya harapkan pandemi ini semoga cepat berakhir dan juga teman-teman semua diberikan kesehatan supaya kita bisa bersama-sama terus untuk menjaga kelestarian kura-kura yang ada di Indonesia dan juga hewan peliharaan kita. Jangan lupa untuk himbauan dari pemerintah untuk tetap mencuci tangan selalu dan juga menghindari tempat-tempat keramaian. Dilansir dari World Health Organization, ada 11 langkah pencegahan virus corona. Di antaranya, 1. Menghindari konsumsi daging atau telur mentah. 2. Hindari area berasap atau merokok. 3. Minum obat segera setelah gejalanya muncul dan jangan biarkan kondisi semakin parah. 4. Rajin mencuci tangan setelah bersin atau batuk. 5. Tutup mulut sebelum batuk atau bersin menggunakan tisu atau sapu tangan. 6. Jika Anda yakin telah terinfeksi, hindari kontak dengan orang-orang terdekat. 7. Harus memiliki waktu istirahat yang cukup. 8. Menjauhi area-area keramaian. 9. Bersihkan tangan menggunakan sabun dan air atau hand rub yang mengandung alkohol. 10. Jika memasak daging untuk dikonsumsi, sebaiknya Anda memperhatikan tingkat kematangan daging secara baik. 11. Menggunakan perlindungan atau pengaman tubuh ketika akan melakukan kontak dengan binatang liar atau binatang peliharaan. Dikutip dari health.harvard.edu, simak ciri-ciri tubuh seseorang yang terinfeksi virus corona. 1. Batuk, 2. Demam, 3. Sulit bernafas, 4. Mual,
dan 5 muntah dan diare. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.